Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran di pagi hari ini, kita akan mengkaji ayat yang ke-67 sampai dengan ayat yang ke-81. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Wa idz qala, dan ingatlah ketika qala telah berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi kepada kaumnya, innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kalian an tadbahu baqarah supaya kalian menyembelih sapi betina. Qalu, mereka berkata, atatakhiduna, apakah engkau menjadikan kami huzwa, bahan ejekan. Qala, Nabi Musa menjawab, a'udzu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, agar aku tidak menjadi minal jahilina, di antara orang-orang yang jahil. Dari ayat yang ke-67 nanti sampai dengan ayat yang ke-82, Allah SWT mengisahkan kepada kita tentang satu peristiwa yang terjadi di era Nabi Musa. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip beberapa riwayat, di antaranya di era Nabi Musa ada sepasang suami istri yang oleh Allah dikaruniai banyak anak, banyak harta, tetapi tidak dikaruniai anak. Jadi anugerahnya banyak harta tetapi tidak dikaruniai anak. Sehingga ketika nanti dia meninggal dunia, itu ahli warisnya adalah anak dari saudara laki-lakinya. Bahasa kitanya ya keponakan. Kemudian si ponakan ini menginginkan harta dari pamannya tersebut. Kemudian dia merencanakan pembunuhan. Jadi di malam hari dia mendatangi pamannya, kemudian melakukan pembunuhan terhadap pamannya. Setelah melakukan pembunuhan terhadap pamannya, dia membawa jasad pamannya keluar dari rumah, kemudian meletakkannya di depan salah satu pintu warga yang ada di situ. Ini mungkin niatnya untuk alibi, agar jejaknya tidak ketahuan. Kemudian keesokan harinya si keponakan ini pura-pura mencari pamannya. Dan ketika menjumpai pamannya sudah terbunuh di depan salah satu pintu rumah warga,
dia segera menuduh pemilik rumah itu. Bahasa sininya ya pati-pati ning kono, berarti pelakunya di dalam rumah. Padahal logikanya juga tidak ketemu, Bapak. Masa orang melakukan perbuatan membunuh, membiarkan jasad orang terbunuh di depan rumahnya, kan ya tidak mungkin. Sehingga kemudian orang saling tuduh menuduh. Ini digambarkan di dalam ayat yang ke-72 73. Allah menyampaikan wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika telah terjadi pembunuhan dan kalian saling tuduh menuduh. Ketika mereka sudah mulai memanas, yang namanya orang saling tuduh penuh kemarahan, kalau dibiarkan akan terjadi perkelahian, bahkan mungkin peperangan. Kemudian orang-orang bijak di antara mereka bilang, wong kita punya nabi, kenapa tidak datang pada nabi? Nabi Musanya masih ada. Diutuslah beberapa orang untuk menghadap Nabi Musa agar minta penyelesaian atas persoalan ini. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa tentang siapa pembunuh orang kaya yang tidak punya anak ini. Nabi Musa kemudian diberi tahu oleh Allah agar mereka disuruh menyembelih sapi betina. Inilah yang Allah kisahkan mulai ayat yang ke-67. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembelih sapi betina. Kemudian apa reaksi mereka? Atattahiduna huzwa, apakah engkau akan mengejek kami? Ini orang-orang yang bertengkar pada saat itu, orang-orang Israel menggunakan pola pikir yang sangat pendek, Bapak. Jadi dalam pikiran mereka ingin tahu siapa pembunuhnya, kok malah disuruh menyembelih sapi betina. Kalau mereka beriman, wong yang ngomong nabi, yang ngomong rasul, orang yang sangat bertakwa, orang yang sangat dekat dengan Allah. Bahasa Jawanya kan pati-pati ngomong begitu kan atas perintah Allah. Kalau orang yang mentaati Allah dan Rasulnya tinggal cari sapi betina, kemudian disembelih, kemudian serahkan pada Nabi Musa, sisanya urusan Nabi Musa kan. Ini malah mereka menyampaikan tuduhan yang tidak pantas kepada nabinya dengan kalimat atattahiduna huzwa, apakah engkau mengejek kami? Bapak Ibu, Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang sangat mulia. Mereka tidak mungkin melakukan ejekan, apalagi untuk menjawab perkara-perkara yang sangat penting. Para Nabi dan Rasul tidak mungkin berguru untuk hal-hal yang tidak patut. Tapi orang-orang Israel menyampaikan tuduhan seperti itu. Sehingga Nabi Musa menjawab dengan kalimat, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, agar tidak menjadi orang-orang yang jahil. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa mendapatkan pembelajaran apa? Sifat orang yang terkadang suka mengejek orang lain. Kalau dilihat dari Al-Baqarah ayat 67, ini bagian dari sifat jahil. Sudah menjadi bahasa Indonesia kan, jahil gitu kan, jahil. Kadang-kadang malah jahil ini iseng yang bisa menyebabkan orang lain celaka. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya sifat ini ketika masih remaja dulu. Kalau pas jalan runtung-runtung habis hujan, kemudian melewati pohonnya dirogrog ya Pak, sehingga sini guri kan pada kudanan ya, terus lari.
tertawa. Yang lain kebasahan, yang jahil tertawa. Ini ternyata sifat orang jahiliyah. Atau di sekolah misalnya, teman mau duduk, kursinya ditarik, sehingga kan jatuh. Ketika jatuh, malah yang lain tertawa. Ini jahiliyah. Yang ngerjani jahiliyah, yang ikut tertawa juga jahiliyah. Atau siswa lagi rame, terus lari dari luar, bilang, "Pak guru datang." Siswanya sepi, ternyata pak gurunya tidak ada. Hal-hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Tidak mungkin seorang nabi ngerjani pengikutnya. Maka ketika Bapak Ibu di masa yang lalu pernah melakukan hal-hal seperti tadi, ngerjani orang, penuh kebahagiaan, sekarang bertobat kepada Allah. Kalau orangnya masih ada, datangi, minta maaf. Kadang-kadang mungkin ada yang iseng juga, buku dimasukkan ke tas temannya, sehingga yang punya bukunya mumet nguliti orang ketemu-ketemu. Atau ada yang iseng juga memasukkan batu atau bata ke tas temannya, hingga ketika temannya pulang, bisa neng tas jadi abot, ternyata sampai rumah ada batunya. Ini hal-hal seperti ini kalau dilihat dari Al-Baqarah 67 adalah perilaku jahiliyah. Maka anak-anak cucu Bapak Ibu juga dinasihati jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ada yang aneh Bapak Ibu. Ketika ada orang yang dikerjani seperti itu, kemudian orangnya belai. Belai ini kan dari bahasa Arab, balaun, kena musibah, malah orang lain menertawakan. Iya. Itu misalnya ada orang sengaja menaruh bola di jalan, diisi pasir, terus ditulisi jangan ditendang. Tulisannya benar, tetapi karena taruh di jalan membuat orang penasaran kan? Ayo ditendang. Begitu kakinya sakit, orang-orang yang perhatikan malah menertawakan. Ini pertanyaannya kan, empatinya di mana? Hal seperti ini bagi orang-orang yang beriman tidak boleh dilakukan. Nabi Musa menyampaikan, aku berlindung kepada Allah dari perilaku-perilaku jahil, perilaku-perilaku usil. Bu, wis bagi bu, durung rampung wis dibagi ke, kersak-kersak. Baik, Bapak dilanjutkan. Lah ketika menjumpai perintah itu, apa yang dilakukan oleh Bani Israel? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya dijelaskan kepada kami sapi betinanya yang seperti apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina zalik faf'alu ma tu'marun. Atas petunjuk Allah, Nabi Musa memberikan jawaban. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu tidak tua, tidak muda. Alhamdulillah. La faridu wala bikrun, tidak tua, tidak muda. Awanum baina zalik, tengah-tengah di antara yang demikian. Faf'alu ma tu'marun, kerjakan apa yang diperintahkan. Ini kalau mereka disuruh kemudian langsung mencari kan gampang. Ketika disuruh cari sapi betina, beli, kemudian sembelih, selesai persoalan.
Ini mereka malah bertanya, sapinya seperti apa? Maka oleh Allah dijawab, disampaikan pada Nabi Musa, sapinya tidak tua, tidak muda, sedengan berarti. Apakah mereka melaksanakan? Belum, masih tanya lagi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya dijelaskan untuk kami warnanya apa. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'un faqi'ul launuha tasurrun nadirin. Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah SWT berfirman, sesungguhnya sapi betina itu safra'un, coklat kekuning-kuningan warnanya, sehingga orang yang memperhatikan merasa senang. Ini mulai spesifik. Berarti sudah ada 3 syarat. 1, sapinya betina. Yang kedua, tidak tua, tidak muda. Yang ketiga, warnanya harus coklat kekuning-kuningan. Mereka tidak segera mencari, masih tanya lagi. Qalu, mereka berkata, ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqarata tashabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu supaya dijelaskan kepada kami dia itu seperti apa. Sesungguhnya sapi itu, kata orang-orang Israel, masih samar, masih belum jelas. Padahal sudah sangat jelas. Dan sesungguhnya kami, jika Allah menghendaki, akan mendapatkan petunjuk. Kemudian Nabi Musa berkata, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul ardo wa la taskil has musallamatul la siyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Allah SWT berfirman, sapinya tidak cacat. Tidak cacat itu berarti seluruh anggota tubuhnya komplit. Kakinya ada 4, telinganya ada 2, hidungnya ada 1, matanya ada, ekornya ada 1, giginya ada berapa, Bu? Tidak cacat. Tusirul ardo, tidak pernah dipakai untuk membajak sawah. Mulai, berarti tadi syaratnya jadi nambah. Tadi 3, sekarang sudah nambah 2 lagi. Wala taskil khas, tidak pernah digunakan untuk mengairi tanaman. Jadi tidak digunakan untuk narik alat yang bisa menggerakkan kincir sehingga kincirnya bisa memindahkan air. Kemudian musallamatun, kulitnya mulus, tidak ada belangnya. Berarti berapa syaratnya? 3 tambah 4, 7. Kemudian mereka jawab, qalu, mereka berkata, al-ana, sekarang, ji'ta bil haqqi, telah datang kepada kita kebenaran. Jadi begitu sudah detail syaratnya, mereka bilang ini baru benar. Hanya mereka kemudian nyari sapi itu. Bapak Ibu, ternyata karakter manusia sama. Ketika mencari sesuatu yang langka, harganya jadi mahal. Ini kan akhirnya rombongan ini kembali kepada kaumnya. Kemudian mereka mencari sapi dengan 7 kriteria tadi. Ternyata yang memiliki adalah seorang nenek. Begitu tahu sapinya mau dibeli dengan kriteria yang sangat susah tadi, itu harganya dinaikkan. Jadi ini mengikuti hukum
Mas, perdagangan. Kalau ada permintaan, kemudian barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Kemudian Allah menyampaikan, fadabahuha wa ma kadu yaf'al. Kemudian setelah didapat, mereka menyembelih, tapi hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Yang pertama, ketika menjumpai sebuah perintah, maka Bapak Ibu tidak usah banyak bertanya ketika perintah itu sudah jelas. Misalnya Rasulullah akan menyampaikan, siapa yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun. 1 bulan di bulan Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-160, Allah akan menyampaikan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang kepada Allah dengan 1 kebaikan, Allah balasi dengan 10 kebaikan. Berpuasa di bulan Ramadan dibalasi 10 kebaikan, berarti 10 bulan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berarti 62 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan setara dengan 12 bulan alias 1 tahun. Di hadis itu tidak diterangkan kapan di bulan Syawalnya, apa di depan, apa di tengah, apa di akhir. Apa berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 1, 3, 5, ya selang-seling, tidak. Maka ketika seperti itu, ya tidak usah tanya. Orang-orang beriman diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, am tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu. Apakah kamu akan banyak bertanya kepada Rasul sebagaimana umat Nabi Musa dulu banyak bertanya? Makanya para sahabat tidak banyak bertanya untuk perkara-perkara yang sudah jelas. Sebab ternyata mempertanyakan perkara-perkara yang sudah jelas hanya akan bikin kita susah. Sama dengan siswa diberi soal oleh gurunya nulis papan tulis misalnya, jawablah soal berikut ini. Gurunya nulis soal, setelah selesai nulis soal, siswanya tanya, Pak, itu ditulis di kertas ukuran F4 apa A4? Padahal tadinya gurunya tidak merintahkan, silakan ditulis saja, mau di kertas mau di buku, yang penting selesai menjawab soal dikumpulkan. Ini malah tanya ukuran kertasnya. Akhirnya gurunya kan bilang ukuran A4. Siswanya tanya lagi, itu A4-nya 70 gram apa 80 gram, Pak? Kan ukuran kertas begitu, Pak. 80 gram. Pak, di koperasi tidak ada. Lah tadi tanya, setelah diputuskan nawar. Ini sama dengan Bapak Ibu mungkin juga memiliki pengalaman mau medang gitu kan. Kemudian minta tolong anak, nak minta tolong belikan gula. Gulanya pasir apa batu, Bu? Kata ibunya gula pasir. Gula pasirnya sing 1 kilo, sing setengah apa sing saperapat? Jari ibune sing saprapat. Sing saprapat kowe sing taline karete abang apa ijo, Bu? Ibune kan gregeten, wis lah meneh kesuwen mangkat dhewek. Jari anake beneran.
Ini orang lo disuruh banyak tanya Bapak Ibu. Aslinya orang Qiyam. Makanya bahasa Qurannya fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka menyembelihnya tapi hampir-hampir mereka tidak mengerjakan. Jadi pembelajaran pertama, jangan bertanya untuk perkara-perkara sudah jelas. Disuruh beli gula, ibu biasanya gula apa? Gula pasir. Udah belikan gula pasir saja. Sesuai dengan uang yang diberikan. Selesai. Semakin detail, semakin susah nanti mencarinya. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil. Ketika Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulnya menyampaikan perintah, kita bersegera. Karena apa? Ini tanda-tanda keimanan. Lihat kembali Al-Baqarah ayat yang ke-285. Kata Allah Subhanahu wa taala kan, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na." Ini orang beriman. Ketika ada perintah, laksanakan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, jangan berburuk sangka. Ini orang-orang Israel kan berburuk sangka kepada nabinya. Maka orang yang beriman tidak boleh berburuk sangka. Allah ingatkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minad-dzann inna ba'dad-dzanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian berprasangka. Berburuk sangka itu tidak boleh. Kadang-kadang muncul di benak kita, menyangka, menuduh orang melakukan keburukan. Jangan. Misalnya kedatangan saudara yang lama tidak silaturahim, dingaren bulan paling-paling gen, kemungkinannya dua, pan nganterna undangan karo panyili duit, ini namanya suudon. Sudah disuudoni begitu, ternyata saudara baru dapat rezeki harta. Ngomong karo panjenengan, Mbak, ki aku menebar oleh rezeki nomplok. Apa sih? Ngebun bawangnya hasil. Ki mene pane hadiah. Apa tidak malu kita? Wisuudon dikira mau pinjam malah dia ngasih. Nggak tanggung-tanggung. Gelondongan ngasihnya. Begitu orangnya pergi kan kita malu, Bapak. Jadi jangan berburuk sangka. Nanti kayak kisah seorang yang bertetangga, kemudian tetangganya seorang janda miskin punya anak yang tiap hari dia membantu tetangganya itu. Pas mati lampu, kemudian tetangganya ketuk-ketuk pintu sudah suudon, paling jaluk lilin. Begitu dibuka pintunya, ternyata malah tetangganya yang ngasih lilin. Dia yang tidak punya lilin. Ini kan jadi malu. Jadi hindari berburuk sangka, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Bapak Ibu meminta kepada Allah, berdoa, Allah belum berikan, jangan berburuk sangka. Karena Allah pasti memberi yang terbaik buat kita. Tidak semua yang kita inginkan Allah beri, tapi semua yang kita butuhkan Allah akan siapkan. Jangan berburuk sangka. Sudah berapa pelajarannya? Jangan menanyakan hal-hal yang sudah jelas. Kemudian yang kedua, ketika ada perintah segera laksanakan. Yang ketiga, jangan berburuk sangka. Lah yang terakhir, yang keempat, jangan suka iseng, usil. Karena iseng, usil adalah perbuatan jahiliyah. Termasuk jangan suka terlibat di dalam keisengan, terlibat di dalam kejahilian. Termasuk jangan menertawakan ketika ada orang yang celaka karena ada yang ngusili. Jangan bersekongkol, Bapak.
Orang sudah mumet nguliti kunci, dimasukkan dalam tas orang itu, jenengan tahu, jenengan malah ikut senyum-senyum, lihat orang pusingnya luar biasa, senyum-senyum. Jangan lakukan itu. Tolong kalau ada orang yang kesusahan. Ini 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini tentang kisah penyembelihan sapi betina yang terjadi di era Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang Israel. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, akhirnya marilah kita tutup dengan bersama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.